Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menghadirkan satu berita lagi yang dimuat di Gelora Media, portal Gelora Media Twitter hari ini, tanggal 5 Februari 2023. Tulisan ini, saudara sekalian, merupakan respon ya dari Nasdem ya, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, tentang banyak orang menduga karena kedekatan tadi malam itu ada Anies bersama AHY, Anies Rashid Baswedan, capres dari Partai Nasdem, dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, datang bareng sama-sama menonton konser Dewa di Jakarta International Stadium yang dikatakan mungkin sekitar 60-an ribu orang hadir, dan memang sesak tidak penuh itu loh. Dan bukan hanya mereka berdua, kebetulan mereka berdua datang bersama dan kemudian dikerumunin oleh para penonton yang datang masuk ke stadion itu dan minta foto bersama laki maupun perempuan, terutama kepada Anies Rashid Baswedan. Dan mereka berdua ini tadi malam kelihatan menjadi fokus perhatian para penonton gitu, selain Dewa ya, setelah bubar atau sebelum nyanyi, sebelum konser itu dimulai. Karena ada hadir juga di situ ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian juga Prabowo Subianto ya, juga hadir menonton. Tetapi yang menjadi sorotan mata umumnya para penonton ketika mereka berdua datang dan ketika pulang, dan bahkan di dalam konser itu, ketika di sela-sela itu banyak orang kemudian minta foto bareng, kemudian menjadi perhatian lah. Nah, ya itu kemudian ada opini, ada rame di Twitter bahwa seakan-akan bahwa Anies sudah dengan kedekatan seperti itu diterjemahkan bahwa inilah calon wakil presiden capresnya Anies Rashid Baswedan, yaitu AHY, yang selama ini menjadi menjadi perbincangan gitu, orang banyak bertanya-tanya gitu. Sementara untuk tiga partai ini kan sudah sepakat, katanya sudah oke ya, karena Nasdem sudah duluan akhir Oktober mendeklarasikan Anies sebagai capres. Kemudian disusul dengan tanggal 26 Agustus 26 Januari 2023 secara tegas Demokrat juga merilis dukungan itu, demikian juga PKS pada tanggal 30 Januari 2023 yang lalu. Nah, sehingga dianggap bahwa Anies sudah clear untuk capres, sudah ketiga partai ini sudah sepakat, dan nanti mereka sisa administrasikan untuk melakukan deklarasi bersama satu atau pada bulan Agustus ya, pada bulan Februari ini atau pada awal Maret bulan depan. Nah, tetapi problemnya adalah siapa capresnya. Nah, orang kemudian banyak menduga-duga bahwa itu adalah AHY. Dari survei terakhir yang tinggi, ada sebuah survei merilis bahwa AHY paling tinggi dari semua calon wakil presiden yang disurvei, termasuk Hovifah 10%, sementara AHY 23 atau 25% gitu, paling tinggi untuk calon wakil presiden. Apakah iya ataukah ada juga yang menggadang-gadang bahwa itu mesti Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur hari ini, karena dia adalah seorang wanita, seorang pemimpin wanita, gubernur, kemudian dia juga dari kalangan segmen masyarakat Nahdlatul Ulama, sehingga diharapkan bahwa dengan Hovifah maka dia bisa membawa sebagian besar gerbong Nahdlatul Ulama masuk ke dukungan mereka. Nah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan penampilan kemarin itu kemudian banyak orang mengomentari bahwa Anies dengan mereka berdua datang ya, datang di acara nonton bareng, di acara mereka menonton tadi malam di acara konser musik Dewa itu, banyak orang menerjemahkan bahwa Anies akan memilih AHY sebagai capres. Karena itu hari ini Nasdem semacam mengklarifikasi, bukan hanya mengklarifikasi, memberi penjelasan ya, tanggapan terhadap opini yang berkembang di media sosial yang begitu ini karena kehadiran mereka berdua itu. Nah, judulnya yang dimuat hari di Gelora Media hari ini, judul beritanya adalah Nasdem, kira-kira AHY punya kriteria cawapres Anies enggak?
tanda tanya gitu ya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan beritanya. Nasdem tidak ingin kedekatan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono langsung disimpulkan sebagai pasangan calon atau paslon capres-cawapres yang harus dimajukan pada Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, cawapres Anies, setidaknya harus memiliki 3 kriteria utama yang haram dikesampingkan. Oleh karenanya, Nasdem tidak menilai kemesraan keduanya saat menonton konser Dewa 19 sebagai paslon yang paling punya simetri. Chemistry ya, bukan simetri, chemistry. Kami bicara soal kriteria, terlalu cepat publik baru satu kali ketemu terus dianggap euforia. Chemistry terlalu terburu-buru. Untuk mengatakan itu menurut saya baru juga menyatakan dukungan, sudah memiliki ekspektasi jadi cawapres. Jangan dululah, ayolah kita luruskan niat kita berkoalisi seperti apa, kata Ahmad Ali di kantor berita politik Ermol, Minggu 5 Februari. Saat dimintai pendapat apakah Nasdem setuju jika nantinya Anies dengan AHY diduetkan, Ahmad Ali justru meminta publik menilai sendiri apakah AHY telah memiliki 3 kriteria cawapres yang diharapkan oleh Anies Baswedan. 3 kriteria tersebut yakni harus mampu menambah suara pemenangan, kedua mampu menjaga stabilitas koalisi, dan ketiga harus berpengalaman dalam pemerintahan atau dengan kata lain pernah menjabat dalam struktur pemerintahan. Kira-kira AHY memiliki kriteria itu enggak? Kata Ahmad Ali. Jadi kita bicarakan pada tataran itu. Gini, kalau kita sudah memiliki kriteria, tidak ada bicara suka atau tidak suka. Bagi Nasdem tidak ada masalah buat AHY dan tidak ada masalah bagi siapapun. Tapi bagi Nasdem berbicara kriteria itu jauh lebih penting supaya kita mencari wakil yang lebih objektif. Tutupnya. Itulah kira-kira penjelasan dari Nasdem, karena memang saudara-saudara sekalian memang ada spekulasi yang berkembang bahwa Nasdem ini sebetulnya bukan tidak setuju dengan AHY, tetapi ya itu tadi mereka mencoba memotret Khofifah, gubernur Jawa Tengah, yang sebetulnya dia juga waktu itu diusung oleh Nasdem dan Demokrat ya untuk menjadi gubernur di Jawa Timur, dan Khofifah ini punya kedekatan yang kuat dengan Demokrat karena anak cowok atau apa itu menjadi salah satu wakil ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Ya sebetulnya antara Nasdem, Khofifah maupun Demokrat tidak ada masalah. Cuma kan Agus Harimurti juga ya pas lah sebagai anak muda yang memiliki punya kapasitas. Tapi nanti kita lihat. Jadi ini Ahmad Ali ini merespon obrolan di media yang seakan-akan sudah diklaim oleh banyak orang, opini bahwa ini Anies pasti memilih ini karena kedekatan mereka berdua datang ke nonton bareng di Dewa 19, konser Dewa 19 tadi malam itu. Nah, sehingga Ahmad Ali ketika wartawan menanyakan itu kemudian memberi penjelasan seperti itu sebagai wakil ketua umum Partai Nasdem. Memang ada di Nasdem itu ada wakil ketua umum yang dari Jawa Timur yang juga dari berkultur Nahdlatul Ulama, Pak Effendi Hoiri. Di beberapa kesempatan mengatakan Khofifah jauh lebih prospektif kalau berpasangan dengan Anies untuk kemenangan minimal di wilayah Jawa Timur dan di basis-basis Nahdlatul Ulama dibanding misalnya AHY. Ada juga mengatakan Khofifah punya pengalaman di pemerintahan, pernah jadi Menteri Sosial, kemudian menjadi gubernur, dan dia juga adalah wanita sehingga bisa menjadi representasi dari suara pemilih kaum wanita gitu. Banyak alasan yang dicoba di ini. Tapi dari survei itu entah siapa yang bikin survei itu, siapa yang di belakang survei itu, yang bukan hanya kali ini, memang sejak awal. Sejak dari kemarin-kemarin memang AHY itu memiliki elektabilitas yang cukup bagus dalam konteks survei untuk cawapres ya, capres dan cawapres. Terutama cawapres itu cukup bagus.
Nah, kemudian wajar kalau orang kemudian berpendapat, apalagi melihat kedekatan itu ya, kedekatan antara persahabatan lah antara Anies dengan AHY. Sebetulnya Anies juga bukan sesuatu, Anies bukanlah orang yang apa namanya asing di lingkungan Demokrat sebetulnya ya, karena di pemerintahan kedua SBY ketika mau berakhir, waktu itu kan ada SBY Demokrat mau mencoba untuk membuat konvensi konvensi untuk menjaring para pemimpin atau pengganti SBY atau calon presiden dari Demokrat, tetapi termasuk salah satunya Anies Baswedan, kemudian Gita Wirjawan, kemudian juga ada yaitu Menteri BUMN waktu itu, tapi mungkin tidak ada yang secara elektabilitas belum ini masih kalah jauh dari Prabowo dan Jokowi, sehingga Demokrat tidak mengusung mencalonkan kemudian mendukung Prabowo ya dengan hatta rajasa. Nah, jadi di lingkungan Demokrat termasuk juga Nasdem, kedua-duanya kalau memang dengan Hovifa itu sebetulnya ini adalah lingkungan yang bukan asing bagi mereka, lingkungan yang cair lah. Anies itu di Nasdem sebagai salah satu pendiri ya, deklarator ormas Nasdem ya. Kemudian di Demokrat juga ia cukup dekat dengan pemerintahan waktu itu, bahkan sempat ikut sebagai peserta konvensi presidennya partai Demokrat gitu ya. Kemudian Hovifa juga begitu kan. Tadi kita katakan bahwa Hovifa adalah ketika calon gubernur Jawa Timur kan itu dia diusung oleh Partai Nasdem maupun Partai Demokrat ya. Jadi sebetulnya ini ada simetrinya. Jadi dua-duanya ini sebetulnya bagian sebetulnya dari Demokrat maupun Nasdem itu sendiri dan Demokrat sendiri gitu loh. Nah, jadi kira-kira begitulah saudara sekalian apa yang disampaikan Ahmad Ali tadi, dan itu sedikit kita beri gambaran tentang kedua tokoh ini, Hovifa, Agus Harimurti, kemudian juga Anies Prasetyadi. Ketiga orang ini sebetulnya mereka bertiga ini berada dalam satu lingkungan yang berputar gitu, di Nasdem oke, di Demokrat juga oke gitu ya. Jadi ada irisan yang sangat kuat. Nah, ataukah apakah seperti yang kita ajukan pertanyaan, apakah selain AHY dan Hovifa ini di luar itu masih ada calon yang lain gitu ya, calon wakil presiden yang akan dibicarakan oleh ketiga partai ini. Kita tunggu aja saudara sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.